Para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, di segmen ini saya akan menyajikan 5 judul skripsi seperti biasa. Ini khusus jurusan ilmu pemerintahan, tetapi di segmen ini spesial karena saya tidak hanya sekedar membahas sampai dengan rumusan masalahnya. Saya akan membahasnya sampai dengan metode yang tepat untuk digunakan di masing-masing 5 judul skripsi yang saya sajikan ini. Saya akan khusus membahas studi terdahulu atau literatur review, kerangka teorinya, kemudian metodenya nanti. Jadi simak baik-baik ini. Kalau nanti di antara adik-adik sekalian tertarik, tinggal menyusunnya, mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan, dan kemudian berjuang di lapangan. Ini untuk membantu adik-adik sekalian supaya cepat kelar, cepat selesai skripsinya, karena perjuangan di depan mata kita itu masih panjang. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Insya Allah channel ini akan membantu mendampingi adik-adik untuk menyusun skripsi, berjuang menyusun skripsi ini hingga selesai insya Allah. Supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu 5 judul skripsi ini sampai dengan metodenya. Judul yang pertama, evaluasi kinerja tenaga pendamping lokal desa pada masa krisis menghadapi pandemi COVID-19. Penelitian tentang pendamping desa saya yakin sangat banyak, tetapi yang mengevaluasi kinerja para pendamping desa pada masa krisis menghadapi pandemi COVID-19 masih sedikit. Saya berusaha untuk melihat, mencari jurnal-jurnal, googling, itu masih belum menemukan, belum banyak. Sehingga ini kesempatan bagi adik-adik sekalian untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendamping lokal desa itu pada masa pandemi COVID-19. Orang yang meneliti studi-studi terdahulu tentang ini banyak, tetapi lebih banyak dia menyoroti tentang kinerja para pendamping desa itu sebelum pandemi atau pada masa-masa tidak krisis. Melihat bagaimana kinerjanya, melihat bagaimana apakah ada efeknya terhadap pembangunan di desa dan seterusnya, itu udah banyak. Tetapi di sini perbedaannya, judul ini adalah pada masa krisis. Oke, saya katakan begini, para pendamping lokal desa itu di tingkat desa ya, karena para pendamping desa itu ada di desa itu sendiri, juga ada di tingkat kecamatan. Silahkan adik-adik nanti googling, itu ada sendiri, dan di tingkat provinsi, yang itu nanti berkoordinasi satu dengan yang lain. Nah, khusus yang ini kita ingin melihat di pendamping lokal desa, satu desa itu gitu maksudnya. Literatur review yang nanti kamu bisa masukkan ke sini adalah tentang evaluasi kinerja tenaga pendamping desa itu, semuanya bisa dimasukkan. Yang membedakan studi ini dengan studi sebelumnya adalah pada masa pandemi krisis, sehingga ini vital untuk diteliti menjadi alasan-alasan yang logis dan alasan-alasan kemanusiaan pada masa pandemi ini. Jadi perbedaan mendasar studi ini dengan studi-studi terdahulu di literatur review, nanti kalau adik-adik mau tuliskan, adalah bahwa studi ini tidak mengevaluasi kinerja para pendamping desa itu secara keseluruhan, hanya pada masa pandemi COVID-19 karena kita menghadapi krisis hingga ke level desa. Yang kedua, fokus pada bagaimana kinerja dari para pendamping desa itu dalam membantu kepala desa dan aparaturnya untuk menghadapi, untuk menyelesaikan, untuk mengantisipasi dan seterusnya masa pandemi atau masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Begitu. Jadi literatur review-nya, kamu jangan mencari literatur review yang kalimatnya sama persis, nggak akan ketemu. Maka yang kamu cari di jurnal-jurnal itu poin-poin atau kata kunci. Dari situ kata kunci adalah evaluasi kinerja tenaga pendamping desa. Mari kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, apa tugas dan fungsi tenaga pendamping lokal desa pada masa krisis menghadapi pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana kinerja tenaga pendamping lokal desa pada masa krisis menghadapi pandemi COVID-19? Di kerangka teori, itu isinya antara lain peraturan legal formal yang melandasi peran, tugas, dan fungsi dari pendamping desa itu seperti apa.
kamu tinggal googling, download, ada. Kemudian konsep-konsep ya tentang penyelenggaraan pemerintahan pada masa krisis. Kemudian berikutnya tentang prinsip-prinsip budaya kerja aparatur, karena pendamping desa itu juga bekerja di bawah Kementerian Desa ya. Kita cari tentang konsep-konsep prinsip budaya kerja para aparatur. Kemudian konsep-konsep tentang evaluasi itu sendiri. Kemudian metode penelitiannya seperti apa? Nah, metode penelitiannya pakailah metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Itu yang lumrah, yang umum, yang mudah. Siapa informan yang akan diteliti dalam hal ini, yang akan diwawancarai nanti? Tentu saja subjek utamanya atau informan kuncinya adalah para pendamping lokal desa itu. Ya, yang pertama, yang kedua, kepala desanya. Kemudian yang ketiga, para aparatur desa itu, perwakilan saja yang mengetahui banyak tentang ini gitu. Kemudian yang berikutnya, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu penting karena pemerintah itu harus mengikut sertakan atau meningkatkan partisipasi masyarakat. Carilah tokoh masyarakat yang sering berpartisipasi atau siapa saja yang dikenal di sana. Tokoh masyarakat dalam hal ini itu sebagai informan tambahan. Jadi informan kuncinya ada 3 di sini. Informan kuncinya yang pertama adalah pendamping desa, kepala desa, aparatur desa. Informan tambahan adalah masyarakat desa, tokoh-tokoh masyarakat itu. Itu sebagai klarifikasi aja gitu ya. Judul yang kedua, penguatan kapasitas birokrasi melalui penguasaan aplikasi berbasis digital pada instansi pemerintah daerah. Instansi itu yang saya maksudkan adalah pemerintah daerah. Mana instansi misalnya dinas apa di pemerintah itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tinggal ditentukan di mana adik-adik mau meneliti judul ini. Tinggal disesuaikan. Penguatan kapasitas yang saya maksud itu bukan sekedar kuantitas, tetapi kualitas. Jadi dalam konteks ini kapasitas birokrasi, penguatan kapasitas birokrasi melalui penguasaan aplikasi berbasis digital itu kita ingin melihat apa upaya-upaya penguatan. Apakah di situ pemerintah merekrut tenaga baru, pegawai baru melalui apa? Kemudian bagaimana usaha untuk meningkatkan kualitas daripada pegawai yang ada? Karena pegawai yang ada sekarang itu banyak bukan lahir di dunia internet, sehingga kadang-kadang susah menggunakan HP aja, apalagi sampai ke aplikasi berbasis digital itu. Oleh karena itu bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pegawai yang model begini gitu ya. Jadi itu bagian penguatan. Dari sini maka kita susun rumusan masalahnya. Nanti studi terdahulu setelah ini ya. Yang pertama, bagaimana penguasaan aplikasi digital pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana pemerintah melakukan upaya penguatan kapasitas birokrasi melalui penguasaan aplikasi berbasis digital. Studi terdahulu yang perlu dicari di sini atau literatur review yang perlu dicari adalah penguatan kapasitas birokrasi. Itu bisa dicari jurnalnya. Kamu jangan mencari sama plek, nggak bakalan ketemu atau sulit untuk ketemu. Kalaupun ada ya nggak akan sama, karena ini judul baru gitu ya. Jadi ini kata kuncinya yang perlu kamu cari. Perbedaannya nanti dengan studi-studi terdahulu itu adalah melalui penguasaan aplikasi berbasis digital. Digitalisasi birokrasi tata kelola pemerintahan itu sangat penting. Terutama bagaimana pelayanan itu kan dilakukan secara digital. Jadi apa nggak kewalahan kalau misalkan hanya beberapa orang yang paham, yang ngerti, tidak semuanya mengerti gitu ya. Pasti kewalahan. Jadi semuanya harusnya sekarang berbasis digital dan semua pegawai harus mahir dalam hal ini. Nah, kemudian untuk teorinya, adik-adik bisa mencari tentang konsep-konsep birokrasi modern. Kemudian cari juga tentang konsep-konsep pelayanan publik. Jadi kan birokrasi yang modern itu adalah simple dan berorientasi kepada pelayanan publik yang baik gitu ya. Cari juga tentang
birokrasi berbasis digital. Jadi carilah seputar itu di kerangka teori. Kemudian untuk metodenya sebenarnya ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tetapi bagi adik-adik yang basicnya ilmu sosial, FISIP itu biasanya bukan tidak mahir ya dalam hitung-hitungan, tetapi lebih budayanya itu kualitatif, mendalam kajiannya. Maka di sini bisa pakai kualitatif deskriptif yang mudah, sehingga lebih gampang nanti menuliskannya. Siapa informannya atau subjek penelitian ini, yaitu bagian divisi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, atau pembangunan sumber daya manusia di institusi itu yang mengurus tentang bagaimana peningkatan kualitas pegawai. Kemudian yang kedua, pegawai itu sendiri. Jadi pegawainya itu bisa diwawancarai nanti selain divisinya. Judul yang ketiga, peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin pada masa krisis pandemi COVID-19. Ini topik judul skripsi yang penting karena krisis pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga peran dinas sosial di level daerah itu penting untuk kita teliti. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang susah untuk mendapatkan pemasukan karena yang berjualan juga susah selama ada PPKM gitu. Kemudian bagaimana mereka yang dipecat dari tempat pekerjaan, kemana mereka, dan seterusnya. Memang sudah ada beberapa bantuan seperti BLT dan seterusnya gitu. Tapi apakah ini menjadi prioritas peran dari pemerintah untuk memberikan bantuan terus-menerus? Adakah alternatif lain yang itu bisa memberdayakan bagi mereka untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini? Jadi ini kita penting meneliti tentang topik ini berkaitan dengan peran dari pemerintah melalui dinas sosial ini. Kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin pada masa krisis pandemi COVID-19. Yang kedua, program apa yang dijalankan oleh dinas sosial dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial dan penanggulan fakir miskin pada masa krisis pandemi COVID-19. Studi terdahulunya yang perlu kalian cari adalah terkait dengan peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin. Kamu ketik itu, cari jurnalnya, saya yakin banyak. Kemudian nanti ada kata keterangan pada masa krisis pandemi COVID-19, itu menjadi ciri khas pembedanya dari peneliti-peneliti sebelumnya itu. Sehingga adik-adik untuk studi terdahulunya tinggal dicari, jangan diketik sama persis dengan judul ini, sekali lagi cari kata kuncinya sehingga adik-adik nggak kesulitan nanti. Khusus di kerangka teori, adik-adik bisa ngambil konsep-konsep peran dalam kelembagaan. Jadi peran daripada pemimpin, stakeholder yang ada di situ, secara kelembagaan seperti apa. Kemudian konsep-konsep perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian konsep-konsep tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis. Ini kan krisis sekarang. Kaitkan nanti dengan krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Metodenya seperti apa? Sama seperti dua judul sebelumnya. Metodenya adalah kualitatif, deskriptif. Oke, siapa saja subjek penelitian ini atau informan yang nanti akan diteliti oleh adik-adik? Yang pertama itu adalah kepala dinas sosial itu sendiri, ya, atau yang mewakili dan seterusnya. Kalau bisa dengan kepala dinasnya ya. Kemudian yang kedua dengan divisi yang mengurus program-program yang merencanakan atau yang membuat roadmap dari program-program dinas sosial itu. Yang ketiga itu adalah penyelenggara kegiatan dari program itu. Maksudnya petugas lapangan. Judul yang keempat, upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Kota, tinggal disesuaikan apakah kalian ada di kota atau kalian ada di kabupaten. Dalam mendorong keterserapan kerja
bagi masyarakat pencari kerja pada masa normal baru. Nah, sekarang ini pada masa normal baru sekarang. Kita tahu masyarakat kita itu banyak yang dipecat, banyak yang harus memulai usaha baru, banyak menimbulkan masalah ekonomi, dan nanti akan berakibat pada masalah sosial. Nah, kita ingin tahu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota itu dalam mendorong keterserapan kerja bagi mereka yang tidak bekerja akibat pandemi COVID-19 ini. Kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Kota dalam mendorong keterserapan kerja bagi masyarakat pencari kerja pada masa normal baru. Yang kedua, apakah upaya melalui program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran pada masa normal baru? Bagaimana studi terdahulunya? Studi terdahulunya adik-adik bisa cari jurnal-jurnal atau skripsi atau buku yang berkaitan dengan upaya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu dalam mendorong keterserapan kerja atau mengurangi pengangguran dan seterusnya. Lihat kata kuncinya ya. Sementara kata keterangan pada masa normal baru itu menjadi ciri khas sekali lagi. Kenapa? Karena banyak orang sekarang mengalami tidak punya pekerjaan atau kesulitan untuk mendapatkan kerja dan seterusnya. Kemudian untuk kerangka teorinya adik-adik bisa masukkan misalkan landasan perundang-undangan tentang penyediaan tenaga kerja oleh pemerintah, kemudian perencanaan tenaga kerja, kemudian kebijakan tentang ketenaga kerjaan, kemudian yang terakhir adalah keterserapan tenaga kerja. Carilah konsep-konsep itu. Nah, untuk metodenya seperti apa? Metodenya adalah metode kualitatif deskriptif. Jadi supaya simpel, saya ratakan semuanya kualitatif deskriptif. Siapa yang akan menjadi subjek dari penelitian ini atau informan yang akan nanti wawancarai? Yang pertama, Kepala Dinas Tenaga Kerja, kemudian yang kedua itu divisi ketenaga kerjaannya, pelaksana kegiatan atau pelaksana program. Orang-orang itu yang akan adik-adik wawancarai. Judul yang terakhir, strategi pemerintah desa dalam memajukan badan usaha milik desa atau BUMDes ya pada masa normal baru. Nah, ini kan situasi pandemi COVID sudah berjalan mau ke 2 tahun dan sekarang pemerintah tetapkan sebagai era normal baru karena sudah ada vaksinasi di berbagai tempat. Kita ingin melihat kebangkitan dari badan usaha milik desa, karena badan usaha milik desa itu sudah banyak yang mengelola. Silakan cari informasinya itu di desa kalian masing-masing dan tinggal kita teliti aja bagaimana strateginya supaya ini bisa hidup kembali dan itu bisa ada pemasukan untuk desa dan bisa berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Ini yang penting. Kita susun rumusan masalahnya dari judul yang terakhir ini. Yang pertama, bagaimana strategi pemerintah desa dalam memajukan badan usaha milik desa atau BUMDes dalam kurungnya pada masa normal baru. Yang kedua, apakah pemerintah desa mengupayakan partisipasi masyarakat dalam strategi dan pengelolaannya untuk memajukan badan usaha milik desa pada masa normal baru? Studi terdahulu dari judul ini, jadi semua tentang badan usaha milik desa itu studi-studi tentang itu, jurnal-jurnal tentang itu, atau skripsi, tesis, disertasi tentang itu bisa adik-adik cari. Bedanya studi terdahulu itu dengan studi ini adalah khusus tentang strategi memajukan BUMDes atau badan usaha milik desa pada masa normal baru, pada masa di mana ekonomi masyarakat sebagian umum, sebagian besar itu sedang turun dan kita ingin bangkit kembali melalui badan usaha milik desa itu yang nanti akan berdampak kepada perekonomian desa itu dan masyarakat di tempat itu. Kemudian bagaimana kerangka teorinya, konsep-konsep yang bisa dimasukkan ke dalam kerangka teori itu. Yang pertama itu bisa perundang-undangan tentang badan usaha milik desa itu, kalian cari ada, googling aja ada. Kemudian strategi kelembagaan dalam menjalankan kebijakan,
kemudian peran aparatur desa dalam hal ini, dalam penelitian ini ya, kemudian juga konsep-konsep fungsi badan usaha milik desa itu. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Siapa subjeknya? Subjek dalam hal ini adalah orang yang diwawancara itu tadi ya, adalah yang pertama kepala desa, kemudian aparatur desanya, perwakilannya, kemudian pendamping desa, karena pendamping desa itu juga mendampingi, mengawasi, ikut serta merencanakan setiap program-program desa tahunan gitu ya, setiap program-program tahunan desa gitu ya. Jadi perlu untuk pendamping desa diwawancarai. Kemudian tokoh masyarakat, karena seharusnya badan usaha milik desa itu mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya dan dalam kegiatan-kegiatan dari badan usaha milik desa itu. Jadi itulah 5 judul skripsi, studi terdahulunya atau literatur reviewnya, teorinya dan metodenya secara sekilas ya. Dan bagi adik-adik yang belum memahami dari apa yang saya jelaskan, adik-adik bisa berkomentar dan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan diberikan penjelasan. Semoga 5 judul skripsi ini bermanfaat bagi adik-adik khususnya ilmu pemerintahan. Tetap semangat, salam dari saya.